Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Teacher Deka. Hari ini kita masih berada di tema 9 subtema 1 dan kita akan belajar muatan IPS. Mari kita menuju slide. Kelas 5, tema 9 subtema 1 muatan IPS. KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Bab yang akan kita pelajari adalah yang pertama, letak Indonesia. 2, mengamati peta Indonesia. 3, Indonesia terdiri dari apa saja? 4, kenampakan alam Indonesia. 5, ciri-ciri kenampakan alam Indonesia. Kita mulai dari letak Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Secara geologis, 1. Indonesia dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. 2. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Sekarang kita mengamati peta Indonesia. Ini adalah peta Indonesia. Di sini kita bisa melihat ini adalah garis 95 derajat bujur timur. Ini adalah garis 141 bujur timur. Dan ini 6 derajat lintang utara serta yang ini, ya lurusnya ini adalah 11 derajat lintang selatan. Dan Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis lintang 0 derajat, garis khatulistiwa, garis lintang, dan garis bujur adalah garis khayal yang dibuat oleh manusia untuk menentukan sebuah lokasi atau tempat. Letak wilayah atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak dua garis bujur yang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur dibagi menjadi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Jarak dua garis lintang yang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis lintang dibagi menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Mari kita kembali ke peta Indonesia. Garis-garis dari atas ke bawah ini disebut dengan garis bujur, ya. Sedangkan garis-garis yang dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan ini disebut dengan garis lintang. Jadi kalian sudah bisa ya membedakannya. Sekarang kita lanjutkan. Letak Indonesia secara geologis. Kita lihat di sini. Tadi sudah teacher sebutkan bahwa letak Indonesia secara geologis adalah dilalui oleh Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Ini yang berwarna merah disebut dengan Sirkum Mediterania dan yang berwarna biru ini disebut dengan Sirkum Pasifik. Jadi ini adalah pegunungan besar dan ini merupakan pegunungan aktif sehingga Indonesia adalah salah satu negara yang dilalui oleh cincin api dunia. Oleh karena itu di Indonesia banyak sekali gunung berapi. Kita lanjutkan. Ini adalah peta tektonik Indonesia. Tadi sudah teacher sampaikan bahwa salah satu letak Indonesia secara geologis adalah terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia. Nah, apa itu lempeng? Bumi itu terbentuk bukan seperti dari bola yang utuh, tetapi terbentuk dari lempeng-lempeng seperti puzzle yang menutupi permukaan bumi. Nah, puzzle-puzzle itu disebut dengan lempeng. Nah, ini yang berwarna
coklat muda ini adalah lempeng Eurasia atau Eurasian Plate. Sedangkan yang berwarna pink agak merah jambu ini adalah lempeng Indo-Australia atau India-Australian Plate. Dan yang berwarna pink ini adalah lempeng Pasifik atau Pacific Plate. Sehingga jika terjadi gerakan pada lempeng-lempeng ini, maka Indonesia akan terkena gempa yang disebut dengan gempa tektonik. Oh ya anak-anak, jadi gempa itu ada dua macam ya. Gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi itu disebut dengan gempa vulkanik, sedangkan gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng itu disebut dengan gempa tektonik. Kita lanjutkan. Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, yaitu terdiri dari 5 pulau besar dan sisanya pulau kecil. Jumlah pulau berpenghuni sekitar 6.000 pulau. 7.870 pulau sudah memiliki nama dan sisanya belum. Kemudian, negara Indonesia itu adalah negara kepulauan, memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km, merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kemudian, 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan, sisanya daratan. Jadi, wilayah Indonesia itu lebih banyak lautan daripada daratan. Ketiga, berdasarkan data sampai bulan Desember 2020, penduduk Indonesia mencapai 271.349.889 jiwa. Kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam Indonesia yang pertama berupa daratan, yaitu terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, lembah, pegunungan, tanjung. Yang kedua berupa perairan, yaitu danau, rawa, sungai, laut, teluk. Kemudian ciri-ciri kenampakan alam Indonesia, yaitu yang pertama berupa daratan. Kita awali dari dataran tinggi. Ciri-ciri yang pertama terletak pada ketinggian 300 sampai 600 mdpl. Mdpl itu singkatan dari meter di atas permukaan laut. 2. Berhawa dingin dan udaranya sejuk. 3. Biasanya digunakan untuk lahan perkebunan sayur dan buah. Kemudian dataran rendah. Ciri-ciri yang pertama terletak pada ketinggian 200 mdpl. 2. Bersuhu atau udaranya panas. 3. Menjadi pusat beragam kegiatan masyarakat. Selanjutnya lembah. Ciri-cirinya terletak di kaki perbukitan atau pegunungan. Kemudian udaranya lebih hangat daripada yang ada di dataran tinggi. Selanjutnya adalah pegunungan. Ciri-ciri yang pertama terletak pada ketinggian lebih dari 700 mdpl. 2. Udaranya sangat sejuk dan segar, bahkan cenderung dingin. 3. Perkebunan bunga dan sayur. Jadi biasanya di sana digunakan atau dimanfaatkan oleh penduduk untuk perkebunan bunga dan sayur. Kemudian selanjutnya tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Kemudian ciri-ciri kenampakan alam Indonesia yang berupa perairan. Yang pertama ada danau. Danau terbentuk dari letusan gunung berapi atau pergeseran permukaan bumi. 2. Rawa. Rawa biasanya terletak di daerah pantai atau dataran rendah lainnya. Selanjutnya sungai. Sungai hulunya berasal dari dataran tinggi atau pegunungan dan semakin ke hilir ukuran sungainya semakin besar, kemudian berakhir atau bermuara di laut. Selanjutnya laut. Laut menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Dan yang terakhir teluk. Teluk adalah perairan yang menjorok ke daratan. Jadi teluk itu lawannya tanjung. Kalau tanjung daratan menjorok ke laut, kalau teluk perairan menjorok ke daratan. Sekarang tugas buat kalian. Yang pertama mengerjakan tabel 1.5 halaman 25. Dikerjakan di buku tulis, diberi nama dan difoto, kemudian dikirim ke WA Teacher Dika.
Nah, itu materi pelajaran muatan IPS kita hari ini. Dan selamat mengerjakan tugas, harus tetap semangat. Semangat semuanya, ibadahnya, membantu orang tuanya, belajarnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Gunakan masker jika keluar rumah, jaga jarak, dan rajin cuci tangan pakai sabun. Itu saja dari Teacher Deka dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.